Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini saya akan memimpin katekese dengan tema surga ada di telapak kaki ibu. Mari kita mengawali katekese kita ini dengan lagu pembuka. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kini kami anak-anak-Mu akan melaksanakan pendalaman iman tentang surga ada di telapak kaki Ibu. Sertailah kami agar kami dapat melaksanakan pendalaman iman ini dengan baik. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita membaca teks kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah membaca teks kitab suci, marilah kita merenungkan sabda Tuhan yang telah kita bacakan di dalam hati. Kita renungkan agar sabda Tuhan tersebut dapat meresap dalam hati kita dan tertanam dalam kehidupan kita.
Marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah mengenai sikap dan perilaku kita selama ini terhadap bapa dan mama kita yang sering melawan orang tua, membantah perkataan mereka setiap kali kita melawan mereka. Ibu, maafkan anakmu ini. Anakmu seringkali bertindak kasar dan menyakiti hatimu yang begitu lembut. Ibu, engkau mengandung aku selama 9 bulan, memikul beban berat yang tak bisa dibayar olehku dengan harta yang tak ternilai. Beban penderitaanmu ketika mengandung dan melahirkan anakmu ini ke dunia, hingga nyawamu sendiri dipertaruhkan antara hidup dan mati. Tetapi bukan itu yang engkau pikirkan. Engkau menginginkan anakmu lahir di dunia dengan selamat, agar boleh menikmati keindahan alam yang ada di bumi ini. Ibu, saat ini anakmu masih dalam tahap berjuang untuk menggapai cita-cita, belum bisa membalas kasih dan pengorbananmu. Memang pengorbananmu itu tak dapat dibalas dengan harta benda. Namun doaku, semoga ibu sehat jasmani dan rohani, diberikan umur yang panjang oleh Allah yang Maha Kuasa, agar kelak boleh menikmati keberhasilan dari perjuanganku nanti. Terima kasih, Ibu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening, kita membuka diri, membuka hati kecil, membiarkan Tuhan yang Maha Rahim membisikkan suatu pesan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendalami sabda Tuhan dan menghayatikan serta berkomunikasi dengan Allah dari hati kecil kita, maka sebagai insan yang tak luput dari salah dan dosa, marilah kita berjuang untuk menggapai cita-cita yang kita dambakan, walaupun kita sadar bahwa kesempurnaan hidup hanyalah milik Allah yang sempurna adanya. Tetapi mari kita berusaha agar kita boleh mencapai kesempurnaan dalam hidup seperti Allah yang Maha Sempurna itu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah di surga. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga Engkau selalu menunjukkan kepada para gembala gereja kami jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan hati yang tulus, ikhlas, tabah dan sabar kepada segenap kaum ibu dalam menghadapi perilaku anak-anaknya dan menghibur mereka baik dalam suka maupun duka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang masih berjuang, ya Bapa, berkatilah kami semua yang masih dalam tahap perjuangan. Semoga melalui bahan pendalaman tentang surga ada di telapak kaki ibu ini, kami semakin diteguhkan melalui sikap patuh dan hormat kami kepada orang tua, terutama terhadap ibu.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, inilah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami melakukan pendalaman ini. Semoga apa yang telah kami dapatkan melalui bahan pendalaman ini dapat kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan taat dan patuh kepada kedua orang tua, terutama terhadap ibu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.